Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di pelajaran daring, mata pelajaran pemeliharaan mesin sepeda motor, kelas 11, teknik dan bisnis sepeda motor. Bersama saya Abdullah Syafiq sebagai pengganti dari Bapak Muhammad Hasanuddin, SPDT. Oke, pada kali ini kita akan belajar tentang sistem bahan bakar karburator dengan dua kompetensi dasar. Yang pertama, memahami prinsip kerja sistem bahan bakar karburator. Yang kedua, merawat secara berkala pada sistem bahan bakar karburator. Pada pembelajaran kali ini kita memiliki beberapa tujuan pembelajaran. Yang pertama, memahami prinsip kerja sistem bahan bakar karburator. Yang kedua, memahami komponen sistem bahan bakar karburator. Yang ketiga, mengetahui prosedur perawatan sistem bahan bakar karburator. Oke, selanjutnya kita masuk ke pengertian sistem bahan bakar. Secara umum, sistem bahan bakar pada sepeda motor berfungsi untuk menyediakan bahan bakar, melakukan proses percampuran bahan bakar dan udara dengan perbandingan yang tepat, kemudian menyalurkan campuran tersebut ke dalam silinder dalam jumlah volume yang tepat sesuai dengan kebutuhan putaran mesin. Nah, ini ada diagramnya. Secara singkat mungkin. Nah, ini dari tangki bahan bakar menuju ke keran bahan bakar, menuju ke saringan bahan bakar, lalu ke karburator, dan terakhir menuju ke ruang bakar. Oke, selanjutnya kita masuk ke komponen sistem bahan bakar. Yang pertama adalah tangki bahan bakar. Tangki bahan bakar adalah suatu wadah atau alat untuk menyimpan persediaan bahan bakar. Nah, gambarnya seperti ini. Untuk yang atas ini biasanya ini adalah tangki-tangki untuk motor jenis sport, dan yang bawah ini biasanya untuk Cup series maupun Matic series. Oke, komponen berikutnya adalah keran bensin atau fuel cook. Nah, keran bensin atau fuel cook ini adalah komponen berfungsi untuk membuka dan menutup aliran bensin dari tangki dan berguna untuk sebagai penyaring kotoran maupun debu. Nah, seperti ini untuk gambarnya. Oke, yang sebelah kiri ini yang kita tahu sebagai konvensional, dan yang kanan ini adalah tipe vakum. Gambarnya seperti di bawah. Ini yang konvensional dan ini yang vakum. Komponen selanjutnya yaitu adalah saringan bahan bakar. Saringan bahan bakar ini adalah komponen yang berfungsi untuk memisahkan antara bensin dan kotoran yang ada. Gambarnya seperti di atas dan di bawah ini. Berikutnya ada komponen yang bernama karburator. Karburator adalah salah satu komponen sistem bahan bakar konvensional pada kendaraan bermotor yang memiliki fungsi yang pertama mengatur perbandingan campuran antara udara dan bahan bakar, yang kedua mengubah campuran tersebut menjadi kabut, yang ketiga menambah dan mengurangi jumlah campuran tersebut sesuai dengan kecepatan dan beban mesin yang berubah-ubah. Gambarnya seperti ini yang tipe skep, dan sebelah kanan ini adalah tipe vakum. Dan berikut ini ada komponen-komponen dari karburator. Mungkin ada slow jet, ada needle jet, ada main jet, ada air screw, ada throttle valve, ada o-ring, ada fluid chamber, dan lain-lain. Mungkin sedikit saya terangkan tentang komponen karburator. Kalau untuk slow jet ini adalah untuk mengaliri bahan bakar dalam keadaan putaran mesin rendah, dan main jet ini ketika mengatur bahan bakar pada posisi mesin beban menengah maupun tinggi. Lalu untuk air screw adalah untuk mengatur campuran antara bahan bakar dan udara. Dan untuk throttle valve adalah untuk mengubah-ubah besaran dari alur masuk udara ke dalam mesin. Oke, selanjutnya kita masuk ke prinsip kerja karburator.
Nah, karburator ini memiliki 3 prinsip kerja. Yang pertama tekanan atmosfer, yang kedua kevakuman, yang ketiga prinsip perbedaan tekanan. Untuk tekanan atmosfer sendiri, tekanan udara di sekitar kita, udara selalu memenuhi ruangan di sekitar kita dan mengalir ke tekanan yang lebih rendah. Untuk kevakuman, karena ada kehampaan atau tidak ada udara di dalam ruang tertutup, jadi campuran bahan bakar dan udara akan terhisap. Untuk prinsip perbedaan tekanan adalah dibuat penyempitan saluran yang disebut dengan venturi untuk membuat tekanan yang lebih rendah. Jadi bensin dari uh, flood chamber itu bisa naik ke venturi untuk selanjutnya masuk bercampur dengan udara ke dalam ruang bakar. Prinsip kerja karburator ini sebenarnya mirip sama dengan penyemprot obat nyamuk. Nah, jadi memanfaatkan perubahan tekanan. Apabila udara mengalir melintasi venturi B, ini venturi B, kecepatan akan bertambah, tetapi tekanan udara di B akan berkurang sehingga tekanan akan terhisap ke atas. Nah, seperti ini. Jadi karena ada gaya gravitasi dan ada gaya beda tekanan karena penyempitan dari saluran, maka bensin yang ada di flow chamber bisa naik ke atas. Nah, seperti itu, bisa naik ke atas. Baik, seperti yang sudah saya singgung sebelumnya, jadi tipe katup gas atau turbine valve itu ada dua. Yang pertama piston valve atau skep, yang kedua ada butterfly valve. Nah, katup gas berbentuk piston yang naik turun membentuk venturi dan digerakkan langsung oleh kabel gas. Digunakan pada hampir semua kendaraan sepeda motor. Nah, untuk butterfly valve adalah katup gas berbentuk kupu-kupu besar venturi ditentukan oleh kevakuman mesin. Karburator jenis ini disebut dengan karburator jenis constant velocity. Digunakan pada motor tipe Sonic dan Phantom. Oke, selanjutnya kita masuk ke mekanisme kerja dari karburator. Nah, volume bensin yang ada dari karburator diatur oleh pelampung dan jarum pelampung. Nah, untuk pelampungnya itu yang ini, dan untuk jarumnya itu yang ini. Oke, seperti itu. Nah, bagaimana cara kerjanya? Jika volume bensin turun, maka pelampung akan turun membuka katup jarum pelampung, sehingga bensin akan mengalir. Nah, jadi nanti ini turun ke bawah ketika nanti pelampungnya itu turun. Nah, nanti udah bensin akan masuk ke dalam. Nah, jika volume bahan bakar naik, maka sebaliknya nanti dari pelampung akan naik ke atas, lalu akan menutup saluran dari tangki bahan bakar menggunakan jarum pelampung seperti itu. Oke, berikutnya ada sistem cuk. Nah, seperti ini gambarnya. Sistem cuk ini berfungsi untuk memperkaya campuran bensin dan udara pada saat mesin dalam keadaan dingin. Cara kerjanya, jika katup cuk ditutup, aliran udara yang masuk akan berkurang. Nah, katupnya itu yang ini. Nah, lalu selanjutnya mesin akan menyedot bensin lebih banyak dan membentuk campuran yang lebih kaya. Jadi prinsipnya itu saluran yang tadi saya gambar ini ditutup untuk memperkaya bensin yang ada seperti itu. Oke, selanjutnya kita masuk ke dalam mekanisme kerja karburator putaran stasioner. Nah, jadi ketika skep ini tertutup, ini skep, udara melalui slow jet blend menuju saluran spuyer kecil slow jet. Nah, jadi main jet ini mengalir ke bawah, lalu akan mendorong dan needle jet holder, dan di sini ada slow jet naik ke atas untuk menuju ke ruang bakar. Nah,
udara bercampur dengan bensin dari spuer kecil slow jet menuju ke ruang bakar. Nah, ini bercampurnya di sini. Nah, bagian yang bekerja adalah slow jet air blend. Ini mensuplai udara ke slow jet, air screw. Ini air screw untuk mengatur komposisi campuran udara dan bensin. Lalu ada slow jet mensuplai bensin untuk putaran stasioner. Ada throttle stop screw mengatur putaran stasioner mesin dengan mengatur posisi skep. Dan perlu diketahui untuk putaran stasioner itu kurang lebih 1400 rpm, bisa lebih dari 100 maupun kurang dari 100, seperti itu. Jadi antara 1300 sampai 1500. Oke, kita masuk ke mekanisme kerja karburator putaran menengah. Nah, jadi putaran mesin menengah itu adalah 1/4 dan 3/4 bukaan katup gas. Jadi udara akan masuk melalui slow air blend maupun main air blend. Nah, jadi ketika skep ini terangkat, maka jarum skep juga ikut terangkat karena merupakan satu bagian. Nah, maka dari itu bensin akan mengalir melalui spuer utama, ini spuer utama, maupun spuer kecil atau slow jet. Bagian yang bekerja ada venturi, lalu ada slow air blend, main air blend, ada piston valve, ini needle valve, ada slow jet, dan main jet. Oke, selanjutnya adalah ini penentuan banyaknya dan sedikitnya bensin yang akan bercampur dengan udara. Nah, jumlah bensin yang melalui main jet ditentukan oleh setelah standar antara needle jet dan jet needle yang berbentuk tirus seperti ini. Nah, jadi celahnya di sini ya, cara-cara. Untuk pemasangan klip pada needle jet akan menentukan jumlah bensin yang keluar dari spuer utama atau main jet. Nah, ini klipnya nanti ditaruh di bagian mana, seperti itu, yang menentukan angkatan yang ada, seperti itu. Oke, kita masuk ke mekanisme kerja karburator pada saat putaran tinggi atau high speed. Untuk putaran tinggi ini bukaan katup gas antara 3/4 sampai penuh. Udara mengalir melalui saluran venturi. Jarum skep atau needle jet terangkat mengikuti pergerakan dari piston valve atau skep. Ini skep, ini jarum skep. Oke, bensin mengalir melalui spuer utama atau main jet. Nah, jadi mengalirnya ke sini. Untuk selanjutnya bercampur dengan udara, lalu akan masuk ke ruang bakar. Nah, bagian yang bekerja itu adalah venturi dan spuer utama. Oke, selanjutnya kita masuk kepada perawatan sistem karburator. Yang pertama adalah lepas karburator dari intake. Lalu selanjutnya lepas bagian karburator dengan menggunakan alat atau kunci yang ada. Biasanya itu pakai obeng positif, obeng negatif panjang, dan kunci 6 dan 8. Selanjutnya buka mangkuk karburator. Lihat apakah ada endapan di dalam mangkuknya. Nah, atau mungkin ada kontaminasi air dalam mangkuk tersebut. Bersihkan menggunakan kuas dan kemudian bilas dengan bensin. Oke, untuk perawatan sistem karburator berikutnya ada lepas dan bersihkan main jet. Nah, main jet itu bagian ini yang besar. Cara bersihkan adalah dengan cara meniup bagian lubang dari arah yang berlawanan, lalu selanjutnya dikuas dan dibersihkan menggunakan bensin. Begitu juga dengan pilot jet atau slow jet bagian yang kecilnya. Oke, bersihkan bagian tersebut dengan cara meniup bagian lubang dari arah yang berlawanan. Setelah ditiup lalu dikuas, dibersihkan dan dicuci menggunakan bensin. Selanjutnya ada bersihkan needle jet. Melepas needle jet dan bersihkan dengan menggunakan kuas yang dicelupkan ke bensin. Kemudian disemprotkan bagian lubang dengan menggunakan kompresor. Setelah semua dibersihkan, maka raket kembali dan pasang karburator ke intake manifold.
Oke, mungkin cukup sekian pembelajaran kita pada kali ini. Saya ucapkan terima kasih kepada murid-murid sekalian atas atensinya. Jangan lupa untuk mengerjakan evaluasi yang ada dan terus belajar dari sumber-sumber yang ada di internet maupun buku-buku. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.